didaulat, bahkan rakyat juga mendaulat, diteruskan saja tahta Pajang oleh Danang Sutawijaya. Kan di sini belum kerajaan. Tapi tidak mau, justru membawa pusaka-pusaka ke Mataram. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Satria Saptra, tentunya di channel Menceritakan Nusantara. Kali ini kami masih bersama Bapak Erwito untuk membahas sejarah dari Kerajaan Mataram Islam yang ada di Yogyakarta ataupun di sekitar Yogyakarta. Dan kemarin kita membahas tentang bagaimana Panembahan Senopati sudah mendapatkan pusaka-pusaka dari Kerajaan Pajang. Dan itu kami ini pengen tahu Pak, sebenarnya gimana sih konflik sebenarnya antara Mataram dan Kerajaan Pajang itu bermula gitu. Selain dari konflik sebelumnya yang diciptakan oleh Panembahan Senopati yang mencegat beberapa menteri-menteri pemajikan tuh Pak, yang dari Kedu dan Magelan. Ya, itu semula kan ketika Hadiwijaya itu kan membuat poros ketegangan antara perdikan, sini kan masih perdikan, antara Danang Sutawijaya yang meneruskan gagasannya ke Gede Pemanahan, itu konflik dengan Hadiwijaya. Nah, kemudian poros itu tetap tegang sampai Hadiwijaya melakukan penyerangan, kemudian muncul bencana Merapi itu, bencana Merapi lahar dingin yang sehingga ketika mau menyeberang Sungai Topak di barat Prambanan itu gagal sehingga dia pulang. Tapi kemudian pernah terjadi peperangan antara Pajang dan Mataram. Itu Hadiwijaya terluka, kemudian pulang balik sampai meninggal dunia. Sultan Hadiwijaya, Pak. Kemudian penerus tahta Pajang ini yang tetap meneruskan semangat membangun poros ketegangan dengan Mataram. Nah, kali ini diteruskan oleh anaknya Hadiwijaya yang bernama Pangeran Benowo. Itu kan seusianya hampir seangkatan dengan Danang Sutawijaya, karena ketika Danang Sutawijaya diambil anak angkat oleh Hadiwijaya, kemudian Hadiwijaya memperoleh anak Pangeran Benowo. Mengambil anak angkat. Sebagaimana tradisi Jawa, kalau permaisuri tidak punya anak, biasanya mengambil anak angkat kemudian untuk memancing agar punya anak. Nah, ini Pangeran Benowo itu kan cuma seadik angkatannya Danang Sutawijaya. Ketika ada pemberontakan Arya Penggiri, itu penerus dari Jipang Panolan Arya Penangsang. Itu kan malah justru Benowo itu minta bantuan Danang Sutawijaya. Berhasil ditaklukkan atau dibinasakan, diminta untuk meneruskan tahta Pajang, didaulat, bahkan rakyat juga mendaulat, diteruskan saja tahta Pajang oleh Danang Sutawijaya. Kan di sini belum kerajaan. Tapi tidak mau, justru membawa pusaka-pusaka ke Mataram. Kemudian dengan kelengkapan yang dimiliki, dia berani menobatkan diri sebagai raja dan membangun kerajaan Mataram di Kota Gede. Bahkan gelarnya pun luar biasa, bukan sultan, bukan raja, tapi Panembahan Senopati itu. Dan itu disaksikan oleh Kiai Jejer dari Jejeran. Kemudian Pandanaran sebagai wakil dari Sunan Kudus di sana, yang Pandanaran sudah di Klaten, ikut menyaksikan penobatan itu, menobatkan dirinya sebagai raja pertama Mataram dan membangun kerajaan. Tapi dengan seluruh pusaka dari Pajang yang sudah dibawa ke sini sebagai sifat kandel kan pusaka-pusaka itu. Jadi ketegangan selesai, tapi penerusnya sana itu tetap isih kepengin ingin mengacaukan suasana itu. Tapi tetap sini makin kuat gitu. Sana makin merosot itu. Kemudian benar-benar Pajang itu merosot. Kalau Ki Ageng Pemanahan, Gede Pemanahan tuh posisinya di situ sudah meninggal atau masih hidup?
Ki Gede Pemanahan sudah meninggal dunia namanya. Ya. Sebelum atau sesudah Sultan Hadiwijaya ini meninggal? Sebelum naik tahta sudah meninggal dunia. Oh, sebelum naik tahtanya dari Panembahan Senopati ini ya. Ya. Kemudian dimakamkan di barat masjid itu. Itu kenapa kok Panembahan Senopati tidak mau bergelar sultan ataupun pangeran? Ya dia kepengen agar lebih tinggi kemuliaan dan derajatnya, atau kalau sekedar raja atau sultan itu sudah banyak itu. Istilahnya kalau sekarang mainstream dia. Tidak mau bergelar raja, atau dulu paling puncak gelar seorang raja Islam itu kan sultan. Nah, dia lebih melebihi itu. Dia mengadopsi tradisi Jawa. Yang lebih tinggi Panembahan itu, Panembahan Senopati kan itu kalau dugaan saya dia mainstream sekali itu. Artinya apa sih Pak Panembahan? Panembahan ini ya orang yang lebih tinggi derajatnya, tidak sekedar raja. Dia mengatasi raja dan spiritualisme Jawa, Panembahan. Nah, itu langkah-langkah apa setelah Panembahan Senopati ini diangkat menjadi raja itu, langkah-langkah apa yang terus dilakukan oleh Panembahan Senopati Pak dalam membuat sebuah kerajaan? Pertama, menguasai wilayah-wilayah yang dulu menjadi wilayah kekuasaan Pajang. Kan mereka juga belum mengerti kalau ada muncul kerajaan baru kemudian kemerosotan Pajang, itu kan harus dikuasai kembali. Istilahnya secara internal dia melakukan penguasaan wilayah di wilayah yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Pajang. Itu salah satunya yang dilakukan itu. Dari daerah Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur. Tapi yang lebih ekspansionis lagi ketika sudah zamannya Sultan Agung, itu lebih ke Jawa Timur. Tapi kalau ini masih melakukan penguasaan wilayah yang ditinggalkan, area-area yang ditinggalkan oleh Pajang. Kan biar dia juga tahu bahwa sekarang sudah muncul kerajaan baru. Di Mataram itu ya. Kalau kan terkenal zaman dulu jika mau memimpin sebuah kerajaan kan harus bertapa atau ngendur ke topo kalau istilahnya Pak Erwito. Apakah Panembahan Senopati juga melakukan hal itu Pak? Pernah Danang Sutawijaya itu juga seperti Ki Gede Pemanahan, karena dia Ki Gede Pemanahan ayahnya, karena kedekatan sebagai ayah dan anak, itu pastilah mereka membuat skema-skema tentang obsesi sebuah raja, sebuah wahyu keraton. Kalau Danang Sutawijaya peninggalannya di Gilangarjo, Pandak Bantul. Itu berupa Watu Gilang juga. Itu dia kan bertapa di situ. Itu atas bisikan siapa nggak ngerti, tapi dia sehingga muncul istilahnya nasihat dari Nintang Johar. Gimana itu? Itu ada bintang yang melintas, ya meteor lah, yang memberi nasihat, apa yang kamu lakukan bisa terlaksana, terkabul apa yang kamu lakukan dengan bertapa di Gilangarjo Pandak Bantul itu. Sehingga sekarang dibangun oleh pemerintah bagus sekali kompleksnya itu. Cuma bukan kompleks makam, tapi peninggalan petilasan tempat dia bertapa. Persis gapuranya seperti makam Kota Kediri tapi lebih baru. Bagus, kompleknya luas, cuma peninggalan itu. Dan Gilangnya Harjo di sana agak ukir-ukiran. Kalau di Kota Kediri kan tidak, cuma ya. Dan kemudian terjadi kerancuan pemahaman di alam pikiran masyarakat tentang kok di mana-mana yang dikenal batu gilang. Nah, pada waktu itu batu yang ada itu ya batu andesit, itu batu gilang. Di Kota Kediri ada batu gilang, di Pandak Bantul juga ada batu gilang, di sini di mana itu di dekat Pelakarannya juga ada Desa Gilang karena juga ada batu gilang. Jadi ada kesamaan tentang batu gilang itu. Batu gilang itu sesungguhnya ya pada waktu itu yang ada batu yang untuk bisa duduk yang ada baru batu gilang, belum ada keramik atau porselen. Jadi kalau Danang Sutawijaya bertapanya atau gentorkan tapa itu di batu gilang
Gilanggarjo Pandak Bantul. Dia memperoleh istilahnya di dalam legenda, memperoleh nasihat dari Lintang Soehar. Itu kan waktu itu Juru Mertani khawatir ini kok nggak ada ya Danang Sutawijaya kemana ketika dicari di istana di dalam itu di sebelum keraton ya, ini sudah ada kediaman. Kok nggak ada, ini pasti di sana kan dicari benar dia sedang tiduran dan memperoleh mimpi itu. Kemudian justru apa ya, pesannya dari Ki Juru Mertani, ya kamu jangan mengharapkan mimpi, kamu harus juga berdoa gitu. Istilahnya berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, jangan cuma berada mimpi. Tapi itu terkenal sekali dari dalam legenda nasihat dari Lintang Soehar. Itu salah satu wahyu raja. Ya. Kalau wahyu kedudukan keraton kan sudah diperoleh ketika nasihat dari Sunan Kalijaga. Nah, ini wahyu rajanya diperoleh oleh Danang Sutawijaya lewat batu gilang di Gilanggarjo Pandak Bantul. Apa setelah Panembahan Senopati ini kan menyerang ke Pajang, Pak. Maksudnya menaklukkan daerah-daerah bekas dari Pajang. Kok bisa menaklukkan tuh, pasukannya itu sehebat apa sih, Pak? Bukan ketika pusat kekuasaannya di Pajang, terutama Hadiwijaya sudah runtuh, kemudian Sifat Kandil Berwibawa Pusaka dibawa ke Mataram, itu kan otomatis orang Jawa itu kan orang-orang yang taat. Ketika pusat kekuasaannya dan sifat kandilnya sudah diboyong, otomatis sudah apa ya, auranya, kewibawanya sudah turun, sehingga dengan mudahnya wilayah-wilayah yang masih di bawah kekuasaan Pajang itu dengan gampangnya terus dikuasai lah. Kemudian melakukan ketaatan kepada Mataram. Kalau keunikan dari Panembahan Senopati itu, saya pernah mendengar cerita dari Pak Herwito itu, selain dari ngepelke itu, gimana sih Pak ceritanya ngepelke sego itu untuk memberikan makan kepada pasukan-pasukan Mataram tuh? Nah, itu di dalam suatu riwayat juga disebutkan ketika mau mengirimkan pasukan ke medan perang, itu salah satu bentuk inspeksinya, ketika menginspeksi pasukan agar memiliki semangat, itu dia membuat nasi dikepel-kepel, dipuluk-puluk, kemudian dikasihkan makan pada prajuritnya biar memiliki semangat satu persatu. Sehingga itu dikenal sebagai upacara adat kepelan. Kemudian justru yang meneruskan sekarang itu Keraton Yogyakarta untuk acara grebekan. Acara grebekan itu juga menggunakan upacara kepelan. Abdi dalam dikasih kepelan, tapi untuk melangsungkan upacara budaya, bukan upacara mau maju perang. Tapi oleh Keraton Jogja itu kan apa ya, dilestarikan dari peristiwa itu diwariskan, kemudian dilestarikan dalam bentuk adat itu. Kalau dari Panembahan Senopati sendiri itu memiliki menteri-menteri juga Pak, yang terkenal ataupun pangeran yang berperang dalam menteri, mungkin ada menteri pertahanan atau menteri-menteri yang lain itu ada di zaman Panembahan Senopati sendiri. Ya ada, tapi yang apa ya, yang membuat strategi atau yang mengatur ahli pemerintahan itu kan Ki Juru Mertani itu. Dan pada waktu itu masih sederhana sekali, tidak selengkap ketika sudah Sultan Agung. Kalau ini kan perintis Mataram, jadi masih sederhana, juga masih ada seperti itu. Itu kan dikabarkan juga Panembahan Senopati ini memiliki garwa banyak anak, istri atau selir atau permasyuri sih Pak, jumlah 9 itu kan banyak. Itu kalau boleh diceritakan. Di dalam buku-buku yang saya baca di The Graph itu kan Panembahan Senopati memiliki 9 istri. 9
9 istri itu sesungguhnya hanya untuk memperkokoh atau apa ya, mendukung kekuasaannya, karena itu istri-istrinya itu anak-anak tokoh. Anak ini, termasuk ada dia memperistri dari Jepara, keturunan Ratu Kalinyamat. Karena dulu juga atas bantuan Kalinyamat, Kabupaten Perdikan Mataram itu dibangun kan dari biaya dari hadiah Ratu Kalinyamat juga. Sehingga ketika membangun kan ya membutuhkan biaya, karena dia mampu membinasakan Arya Penangsang, dia bersedia memberikan hadiah berupa harta-harta itu. Sampai kemudian dijalin perkawinan di antaranya itu. Termasuk dia kawin dengan Roro Rembayung, itu kan anaknya Ki Ageng Giring pernah. 9 itu ada nama-namanya, ada dari mana ada, saya agak lupa ya. Kalau Panembahan Senopati sendiri itu kesukaan makanannya apa sih Pak dulu? Kesukaannya dia nasi merah dengan gereh petek. Oh, jadi makanan zaman dulu ya? Ya kesukaan dia. Berarti makanan-makanan di kerajaan itu seperti itu ya dulu Pak, sederhana banget. Masih sederhana, tapi yang paling disukai itu gereh petek. Di zaman Panembahan. Kemudian itu kan diteruskan oleh tradisi Jawa, kalau membuat apa ya, bancaan besekan itu ya mesti ada itu panganan makanan seperti itu. Itu sesungguhnya kesukaan Raja Mataram itu. Ada tengkleni itu kan, ada sego golong, ada sego golong itu ya. Ya. Sego golong itu ya nasi yang dibunder-bunder di kepala-kepalanya, diwadai bungkusan daun pisang khusus, dan rasanya juga nasi cuma dibulat-bulat. Saya kira itu juga nasi kepelan itu di dalam bancaan itu. Nanti bentuknya namanya bungkusannya agak lain sendiri kan. Kalau lainnya kan bentuknya ada sudi, ceketong, takir, tempel. Nah, itu lain sendiri. Namanya saya nggak ngerti, tapi sego golong betul. Dibungkus itu sego golong. Kalau Pak Erwinto sendiri pengen membagikan cerita hal unik apa sih yang terjadi ketika Panembahan Senopati ini memimpin kerajaan Mataram itu Pak? Ketika dia memimpin kerajaan, ini kan kerajaan di pedalaman Jawa yang berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang selama ini di pesisiran. Ketika masuk ke pedalaman Jawa, itu apa ya, istilahnya dijawakan, dilambankan. Langgam orang Jawa itu kan makin lamban. Sehingga ketika masuk ke pedalaman makin lamban. Tapi kalau yang di pesisiran apa-apa serba cepat itu. Jadi memang sebuah pilihan juga agar tidak terlalu hiruk pikuk dengan apa ya, dengan suasana pesisiran. Di sana kan ada lintasan jalan yang dibangun Belanda itu kan, kerjanya lebih cepat maju, sehingga dia memilih yang di pedalaman dengan harapan seperti itu. Kalau anak-anak dari Panembahan Senopati itu ada yang terkenal nggak sih Pak? Yang memiliki cerita yang unik? Yang malah yang mempunyai riwayat kekuasaan pendek hanya 3 tahun ya Seto Krapyak itu hanya 3 tahun dan tidak memiliki prestasi. Sesungguhnya istilahnya secara grafik agak menurun ketika Senopati luar biasa seperti itu. Mestinya tinggal masuk Presneleng 3-4 melaju, tapi justru Seto Krapyak itu menurun. Bahkan dia Raja Mataram yang pertama kali berhubungan dengan Belanda. Seto Krapyak itu ya. Dia memanggil Belanda ketika ada konsensi membangun loji-loji di Pantura. Itu malah justru ini Seto Krapyak. Kemudian diteruskan Sultan Agung itu juga sudah membangun persahabatan dengan Belanda. Sebelum memusuhi malah bersahabat ya. Bahkan meriam-meriam yang diperoleh dari Sultan Agung ini kebanyakan dari Belanda, dan itu katanya itu meriam-meriam terbaik Eropa pada waktu itu.
Tapi untuk konsensi konsensi tukar sesuatu membangun loji-loji di Pantura itu kan tukar istilahnya pertukarannya dengan meriam itu. Itu sesungguhnya istilahnya sekarang ya meriam itu luar biasa pada waktu itu, karena untuk menggempur benteng, karena sebuah kerajaan pasti penguatannya untuk keamanan itu benteng, dan untuk menjebol benteng salah satu senjata meriam, dan meriam pada waktu itu senjata yang luar biasa, tapi oleh Belanda dilepas untuk pertukaran. Itu banyak meriam-meriam yang dimiliki oleh Sultan Agung itu dari Belanda. Yang buatannya sendiri itu secara metalurgi buruk banget. Kita belum menguasai metalurgi itu, cor besi itu ada yang membuat sendiri tapi buruk, besar tapi buruk kan. Untuk menandingi meriam yang dimiliki oleh Banten, Sultan Agung pernah membuat metalurgi sendiri meriam, tapi buruk sekali teknologi metalurginya, tapi besar, meriam Pancawura ya namanya. Terus kalau yang terkenal nih anaknya dari Panembahan Senopati juga Raden Ronggo itu gimana sih Pak? Siapa sih sebenarnya Raden Ronggo? Ada yang bilang itu anaknya yang dengan istrinya dari Jeporo, tapi ada yang bilang dari Nyai Roro Kidul. Tapi yang jelas sepak terjangnya sempat memalukan Panembahan Senopati sebagai ayahnya. Itu ketika ada utusan dari Pajang sebelum terjadi peperangan, yang menjadikan peperangan kan itu. Salah satunya. Ketika ada utusan dari Pajang, itu disambut tarian. Justru Raden Ronggo itu membawa perisai besar sekali yang diusung 4 orang itu untuk main-main. Untuk main-main dengan yang orang membawa aja harus 4 orang. Itu sampai menantu Pajang yang dari Tuban. Namanya agak lupa saya. Itu kan ditampar sampai terjengkang, dipukul sampai Raden Ronggo. Tapi kemudian kembali ke Pajang, tidak melaporkan hal itu bahwa Mataram melakukan seperti itu yang dilakukan oleh Raden Ronggo, tapi ada utusan yang lain ngomong bahwa seperti ini, sehingga menjadikan ketegangan Mataram dan Pajang karena itu ada yang dipukul oleh Raden Ronggo. Utusan dari Pajang justru menantu Pajang yang dari Tuban itu. Kemudian yang lain juga sering memukul orang itu dia. Si Raden Ronggo itu. Sehingga punya mainan saja batu kadeng. Sehingga dia kemudian sampai jengah Ki Gede Panembahan Senopati sampai dimintakan juru mertani untuk mendidik itu. Ya, untuk mendidik Raden Ronggo agar tidak berangasan seperti itu karena memalukan. Cerita yang terakhir dia kan terus mengeluh pada, kalau dalam legenda lah, mengeluh pada ibu simbolis atau apa, Nyai Roro Kidul itu. Kemudian utusan naga untuk menjemput Raden Ronggo. Itu banyak versi. Dijemput itu naga itu seutas tali untuk menghukum digantung atau naga betulan. Tapi kalau dalam legenda, sehingga muncul mitos legenda namanya dalam disimpan dalam sebuah cerita, mitos naga bumi. Itu kan pertarungannya Raden Ronggo ketika dijemput naga. Itu pertarungannya belum selesai masuk gua di daerah Imbogiri. Sampai sekarang itu belum muncul karena bertarung luar biasa. Sehingga muncul sebuah dongeng mitos naga bumi. Itu pertarungan naga utusan dari Nyai Roro Kidul mau menjemput Raden Ronggo. Terus yang terakhir nih Pak, untuk menyambung yang besok ini Pak, konflik antara Panembahan Senopati dengan Ki Ageng Mangir itu terjadi gimana sih Pak sebetulnya? Kalau berdasarkan dongeng rakyat, memang Mangir ini Mangir ketiga. Karena Mangir kedua itu ikut menyaksikan penobatan Danang Sutawijaya ketika menjadi senopati itu, Panembahan Senopati, ikut menyaksikan. Tapi kemudian ada juga yang meriwayatkan bahwa dulu ketika
masih sama-sama muda, Ki Ageng Mangir II itu kan berlatih kanuragan dengan Danang Sutawijaya. Ketika setiap kali berlatih kanuragan itu selalu kalah Danang Sutawijaya dengan Ki Ageng Mangir II ini. Nah ini kan Ki Ageng Mangir III yang bermasalah ya. dengan Panembahan. Nah kemudian ketika Senopati menjadi kerajaan besar, ini kan kepinginnya menjadi wilayah taklukan. Tapi Ki Ageng Mangir gak mau jadi wilayah taklukan. Sebelum Perdikan Mataram itu muncul, bahkan ketika masih berupa alas Mentawai, Mangir itu sudah ada di sana. Sudah sebuah perdikan, itu sebuah otonomi. Itu kan juga dari Mojopahitan. Sudah ada di sana. Jadi kenapa saya harus tunduk taat pada penguasa baru yang saya tidak kenal? Dia tetap membelot, tidak mau takluk. Nah, dengan cara upaya disiasati, karena kalau berhadapan langsung agak muntir istilahnya. Dia punya senjata yang luar biasa, Kiai Tombak Baru Kelinteng itu. Dan orangnya juga berangasan sebagaimana Arya Penangsang. Mataram itu kan sesungguhnya agak iring ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh itu, karena tokoh-tokoh itu berangas-berangas sekali, tidak halus. Sementara Mataram sini kan halus caranya. Ketika berhadapan dengan Arya Penangsang yang berangasan seperti itu dengan disiasati, ini dengan Ki Ageng Mangir kan juga dia siasati, dia kan berangasan sekali. Jadi agak kalau orang harus jago tarung itu agak apa ya, melintir itu rada tidak berani berhadapan dengan siasat. Akhirnya kan disiasati. Contohnya 2 kali Arya Penangsang dan Ki Ageng Mangir dengan siasat, tidak berhadapan langsung. Betul. Ya udah Pak, cukup sekian. Besok mungkin disambung lagi cerita tentang konflik antara Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir ini mungkin cukup panjang kan Pak. Mungkin dibahas di episode setelah ini. Terima kasih ya Pak hari ini. Matur suwun ya Lur, sudah menonton video dari kami. Jika ada kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa share cerita ini ya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube kami agar terus berkembang. Matur sembah suwun Lur.